A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Wa qala habibuna al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Wa qala al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala, ajibtu liman yaqra'ul Qur'an wa lam yafham ma'aniyahu kaifa yataladzadzu biqiraatih. Asatidzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, rahmat serta karunia-Nya, sehingga pada pagi yang cerah ini kita dapat mengikuti kajian Mutiara Al-Quran, tinjauan tematik dan maqasid. Dan ini adalah terakhir ya di surah Al-Baqarah. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak meninggalkan mukjizat secara fisik, dalam artian sebagaimana mukjizat-mukjizat yang lain mampu mengeluarkan air dari jari jemarinya, kemudian juga pohon kurma menangis karena ditinggalkan oleh Nabi untuk tidak menjadi mimbarnya lagi. Dan banyak sekali mukjizat-mukjizat Nabi yang kedengarannya sangat luar biasa, tapi mukjizat itu habis dan hilang sesuai dengan zamannya. Tapi mukjizat yang sepanjang zaman tidak akan ada habis-habisnya sampai hari kiamat adalah mukjizat Al-Qur'an. Dan mukjizat Al-Qur'an inilah yang kita senantiasa berusaha untuk mempelajarinya, berusaha untuk dekat dengannya. Karena kalau tidak dekat dengan mukjizat yang terakhir ini, mukjizat yang kekal abadi ini, berarti sebuah kerugian yang sangat besar ya. Kita nggak sempat menyaksikan Nabi mengeluarkan air dari jari jemarinya. Kita nggak sempat menyaksikan mukjizat-mukjizat Nabi yang lain. Bahkan ada sebuah buku menulis mukjizat Nabi Muhammad itu ada 1000 mukjizat. Dan mukjizat yang spektakuler itu nggak sempat kita saksikan. Hanya kita baca riwayat-riwayat, cerita-cerita, membaca Al-Quran, bahkan membelah bulan itu kan. Nah, yang bisa kita bersamai dan bisa kita dekat dengan mukjizat itu hanyalah mukjizat Al-Quran. Dan mukjizat Al-Quran inilah mukjizat terbesar.
Jangan salah ya, jangan dianggap yang lain-lain itu enggak. Kalau dibandingkan dengan Al-Quran, yang lain itu tidak ada apa-apanya. Makanya nabi-nabi terdahulu tidak memiliki mukjizat ini. Sekalipun Nabi Musa mampu membelah laut, kemudian mukjizat-mukjizat yang lain sangat luar biasa, tapi mukjizat itu nggak ada lagi sampai sekarang. Nabi Isa mampu menyembuhkan orang sakit, bahkan menyembuhkan orang buta yang sejak dari lahir sudah buta, kemudian mampu menghidupkan orang mati atas izin Allah. Nah, mukjizat itu sudah nggak ada sekarang. Yang satu-satunya mukjizat yang masih tetap ada meskipun nabinya secara fisik sudah tidak ada, yaitu mukjizat Al-Quran. Oke ya, masuk ke maqasid. Maqasid untuk surah Al-Baqarah. Nah, meskipun belum lengkap kita berikan, masih ada sambungannya, tapi saya prediksikan maqasidnya juga sekitar 9-an. Jadi temanya 9, maqasidnya juga 9. Tanpa direkayasa. Tanpa direkayasa artinya enggak direncanakan. Ini nanti saya buat aja lah 9 ya. Pas Al-Fatihah kemarin saya buat aja lah 7 ya. Kemudian maqasidnya juga 7 ya. Tapi ternyata enggak ada saya rencanakan mengalir mengalir gitu aja ya, secara natural. Dan maqasid ini pun saya ulang lagi, kemungkinannya 9 sesuai sama temanya dan tidak direncanakan, mengalir saja. Walaupun ada malas-malasnya sedikit, kembali semangat lagi ya. Jadi semua kena penyakit malas ya, bukan hanya yang belajar aja, yang ngajar pun ada titik jenuh dan pasti ada malas menghampiri. Ya, masalahnya hanya masalah menghadapinya saja. Ada yang berlarut-larut, ya ada yang sebentar saja. Maqasid, apa arti maqasid? Jamak dari maksud, artinya ya maksud, tujuan ya, maksud tujuan. Jadi tujuan. Kalau yang sebelumnya adalah tema-temanya, ibaratnya gini. Ibaratnya kalau ada stasiun, ini kereta api nih. Ada stasiun-stasiunnya. Ya kan? Sesuai sama nama daerahnya atau nama pokoknya tempat persinggahannya kan. Nah, stasiun itu ibarat tema. Maqasidnya ini ibaratnya setiap stasiun itu ada tujuannya. Misalnya turun di sebuah stasiun, tujuannya apa? Di stasiun itu mungkin terkenal dengan tempat belanja. Di satu stasiun lagi mungkin terkenal dengan tempat wisata. Jadi maqasid ini adalah tujuan dari persinggahan stasiun itu. Nah, jika kita amati kata demi kata, ayat demi ayat dalam surat ini, maka kita akan mendapati begitu banyak maqasid dan fawaid. Fawaid itu faedah-faedah, pelajaran-pelajaran ya. Jadi setiap ayat, bahkan setiap kata, nah itu bisa melahirkan faedah yang bisa diambil. Dan itu hanya di Quran. Dan itu hanya di Quran, nggak akan bisa dijumpai dalam kitab-kitab yang lain. Akan tetapi dalam ulasan yang singkat ini, ya kita anggap singkat karena memang substansi dari pembelajarannya hanya tematik sama ya maqasid. Jadi poin-poin lah ya, makanya
kita anggap pembelajarannya singkat karena kita ambil yang poin-poin. Tidak seperti tafsir tahlili yang memang secara per kata itu dibahas dan dianalisa. Kita ambil beberapa pelajaran yang penting dari surat yang mulia ini. Nah, yang pertama, surah Al-Baqarah sebagai perantara benteng diri dan keluarga dari gangguan setan. Nah, kenapa sangat penting sekali kita menghindar dan kita membentengi diri dari setan? Karena setan ini adalah innahu lakum aduwwum mubin. Setan ini adalah musuh nyata. Sekalipun nggak nampak, tapi dia musuh nyata. Ada yang tampak tapi nggak musuh nyata. Karena perlawanannya sembunyi-sembunyi. Kalau setan, zatnya tidak nampak, ya kan, tersembunyi dari kita, tapi permusuhannya nyata. Nah, itulah setan. Nah, karena dia nggak nampak, susah dideteksi, tapi dampaknya sangat luar biasa. Makanya perlu membentengi diri. Jangan sampai kalau kerasukan setan, jin, nah itu hanya ibaratnya, karena itu kan dampaknya ada. Itu hanya biasa saja. Justru yang sangat luar biasa itu yang nggak bisa kasat mata ini, yang bisa menyesatkan kita. Kalau orang yang kena rasukan, kesurupan, nah itu kan paling dia meronta-ronta ketika kesurupan itu. Udah panggil ustadz-ustadz yang bisa ruqyah, begitu keluar udah selesai. Tapi kalau yang setan untuk menyesatkan kita, setan untuk menjerumuskan kita, ini luar biasa ya, sampai sepanjang hidup kita bahkan nggak bisa keluar darinya. Makanya perlu dibentengi. Semestinya surat ini kita jadikan sebagai wirid harian. Ingat ya, wirid harian, pagi dan petang. Jika tidak sempat membaca keseluruhannya, nah ini yakin saya kalau keseluruhannya pasti berat. Keseluruhannya pasti sangat berat. Mengingat 2 juz setengah. Nanti ada kebutuhan lain lagi kan? Ada aktivitas lain lagi. Jadi surah Al-Baqarah ini rasa-rasanya untuk zaman sekarang, kalau keseluruhan agak sulit, menyita waktu. Maka ada alternatifnya, bacalah sebagiannya, yaitu ayat 1-5. Ini kita sesuaikan berdasarkan hitungan Kufah ya, ahlu Kufah saja, 1-5. Kemudian 255 sampai 257. 1-5 itu dari alif lam mim sampai dengan wa ulaika humul muflihun. Kemudian 255 ayatul kursi sampai nanti la ikraha fiddin sampai 1 ayat setelahnya. Kemudian ayat 284 sampai 286 ayat paling terakhir. Mulai dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lillahi ma fis samawati wal ard. Kemudian jika nggak mampu juga nih, ini tadi udah lumayan kan nih. Kalau dihitung-hitung ada juga lah 2 halaman. Itu juga nggak sempat. Maka minimal baca ayatul kursi. Minimal ayatul kursi itu tidak ditinggalkan dalam sehari-hari, baik pagi ataupun petang ataupun setelah selesai sholat, jangan ditinggalkan, atau sebelum tidur. Coba bayangkan alternatifnya, mulai dari 2 juz setengah
dikompres, nggak mampu nih, nggak sanggup dikompres jadi 2 halaman, nggak sanggup juga dikompres jadi 1/3 halaman, nggak sanggup juga, udah mati aja lah. Masa udah nggak mampu kayak gitu, masa Ayatul Kursi nggak mampu, nggak tahu lagi. Kalau alasan sibuk pasti bohong, nggak sempat pasti bohong. Kalau lalai ya itulah kerjaan setan tadi juga. Kita itu dilalaikan untuk membentengi diri darinya, ya kan? Dia punya strategi juga bagaimana supaya Ustadz Fadli ini nggak baca ayat kursi, bagaimana supaya Ustazah Sasika ini nggak baca ayat Al-Kursi, jadi makan telur aja. Nah, jadi ada hal-hal yang dilalaikan oleh, padahal ayat kursi itu 1/3 halaman, 1 ayat, ya. Tapi kenapa kok bisa lalai kita? Yaitu tadi karena pengaruh setan. Surat ini sangat dianjurkan untuk dibaca agar rumah kita terhindar dari gangguan setan, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Hadis riwayat Muslim, ya, hadisnya sahih. Jadi jangan jadikan rumah-rumah kita seperti kuburan. Kuburan itu, orang di kuburan ada nggak baca Quran, bukan orang yang berkunjung ya ziarah. Orang di kuburan itu ada sepi, cuman suara jangkrik yang ada kita dengar. Karena kalau rumah yang kosong nggak ada dibacakan surah Al-Baqarah, maka setan akan datang. Kalau dibacakan, setan akan lari, nggak sanggup mendekati rumah itu, karena punya jimat yang jitu, bukan jimat gantung-gantungan, ya, itu syirik. Tapi jimat yang semestinya adalah Al-Quran. Tentu juga bukan Al-Qurannya, ya. Al-Quran itu juga perantara, tapi perantara itu mendatangkan pertolongan Allah. Kemudian yang berikutnya, riwayat berikutnya masih diriwayatkan Imam Muslim, Iqra'u Az-Zahrawaini Al-Baqarata wa surata Ali Imrana fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamati ka'annahuma ghamamatani au ghayayatani. Iqra'u suratal Baqarah fa inna akhdhaha barakah wa tarkaha hasrah wa la tastati'uhal batalah. Bacalah Az-Zahrawain, ya. Nanti kalau punya anak buat aja nama Az-Zahrawain. Zahrawain itu artinya dua yang bersinar, dua yang bercahaya, yaitu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Karena keduanya akan datang pada hari kiamat sebagai awan, ya, awan pelindung, ya. Penaungan, bernaung, tempat bernaung. Bacalah surah Al-Baqarah. Sungguh yang membacanya atau mempelajarinya akan mendapat keberkahan. Yang meninggalkannya akan menyesal, ya, mendapatkan penyesalan. Karena ia pembacanya tidak akan kena sihir. Nah, ini juga nih. Kalau yang tadi kan setan, kan? Setan. Yang sekarang ini juga sihir. Ada yang membaca mantra, ada yang membaca jampi-jampi, ada yang ingin menyantet, ada yang ngirim babi ngepet ke rumah, ada yang ngirim tuyul. Dah baca surah Al-Baqarah, semuanya akan terhindar.
itu nggak akan masuk. Ya, ini riwayatnya riwayat Imam Muslim. Nggak disebut di sini wala yastati'u hal batalah. Batalah itu sebenarnya juga level sihir yang ini ya. Pokoknya mungkin kalau orang yang nggak baca levelnya sudah mujarab sekali, langsung kena kontan. Tapi kalau yang baca surah Al-Baqarah tadi nggak akan mempan, atau surah Ali Imran. Kemudian ada hadis riwayat Imam Bukhari, man qara'a bil ayataini fi akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatahu, rawahul Bukhari. Jadi siapa yang membaca dua ayat terakhir, ya terserah lah ya, dari walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, atau yang dari amanar rasulu bima, terserah. Nah, siapa yang membaca itu pada malam hari, maka Allah cukupkan baginya sebagai penjaga. Jadi malam hari itu dia terjaga dari gangguan setan, gangguan jin, gangguan orang iseng, kirim-kirim santet, kirim-kirim sihir, bahkan terjaga dari mimpi buruk. Pokoknya cukup satu surat dua ayat tadi itu sebagai penjaga, bahkan lebih kuat daripada pengawal. Ada orang yang takut-takut hartanya dicuri, takut-takut kedatangan maling, jadi menyewa bodyguard rumah keliling kayak senjata. Itu nggak akan ada sebanding segini pun dibandingkan dua ayat itu. Karena yang dua ayat itu yang langsung membentengi adalah Allah. Adakah yang lebih kuat dari Allah? Nggak akan ada. Kalau bodyguard itu bisa jadi yang lebih kuat dari itu, lebih cerdas dari itu, bisa nerobos saja. Sekarang ini maling-maling pun sangat pandai sekali. Dia sudah mempelajari semua, karena maling ini pun udah bertahun-tahun berpengalaman. Dia pun sudah menjadi spesialisasi maling, buka kunci. Sekarang ini orang maling tuh nggak lagi dari pintu. Kalau pintu itu maling pemula receh, dia tuh udah dari atap. Nah, ini baca dua ayat tadi insya Allah dengan keyakinan yang penuh ya, bukan coba-coba. Untuk Allah kok coba-coba. Kemudian berikutnya hadis riwayat Imam Nasa'i, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa an yamuta. Siapa yang membaca ayat kursi setiap akhir daripada salat wajib, ya setelah selesai, maksudnya sudah selesai, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, istighfar dulu lah. Habis itu baca ayatul kursi. Nah, ini pembacanya akan tidak ada yang menghalanginya masuk surga. Nggak ada penghalang, masuk terus. Kecuali dia belum mati saja. Artinya kalau dia mati masuk surga. Ya belum mati ya belum masuk surga lah, masih di dunia. Kemudian ada riwayat yang dinisbatkan kepada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah, ini enggak sahih kali lah hadisnya. Ini dicantumkan paling terakhir karena memang derajatnya paling lemah dibandingkan yang tadi. Tadi riwayat Muslim, riwayat Bukhari, An-Nasa'i. Ini sebagai tambahan saja. Ruwiya an Abdullah bin Mas'udin man qara'a arba'a ayatin. Siapa yang membaca 4 ayat min awwali suratil Baqarah. 4 ayat itu maksudnya kalau hitungan Kufah 5 ayat. Mulai dari alif lam mim sampai kepada wa ulaika humul muflihun. Kemudian ayatul kursi tambah ayat kursi. Kemudian 2 ayat setelah ayatul kursi. Kemudian salasan min akhiri suratil Baqarah.
3 ayat akhir daripada surah Al-Baqarah tadi yang kita bilang, mulai dari walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kemudian lam yaqrabhu atau lam yaqrubhu wala ahluhu yauma idzin syaitanun. Tidak akan didekati oleh syaitan. Maksudnya bukan hanya di rumah, tadi riwayatnya di rumah. Ini di luar rumah pun nggak akan didekati. Nggak akan didekati akibat membaca ini. Nah, kalau kita kan level kita masih seperti itu, harus ada bacaannya seperti ini. Kalau Sayyidina Umar itu kalau setan satu jalan, kemudian tahu Sayyidina Umar mau lewat jalan itu, dia nggak berani. Nah, itu gambaran level tinggi. Kalau kita ya baca dulu dong. Enak kali kayak Sayyidina Umar. Kita malah dikejar-kejar, diuber-uber sama. Kemudian lam yakrubhu wala ahluhu yauma idzin syaitanun wala syai'a yakrahuhu. Nah, enggak juga nanti didekati oleh sesuatu yang enggak diinginkannya. Wala yukra'na ala majnunin illa afaqa. Nah, kalau dibacakan ke orang gila, gilanya insya Allah sembuh. Nah, jadi kalau ada nampak orang gila, ya jangan inilah ya, orang gila yang kenal pasti, jangan yang nggak kenal ketemu di jalan sini. Bacakan ayat 4 ayat pertama ayatul kursi, kemudian 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah, sini. Nggak bisa, nanti ya dalam kondisi yang kakak mengobati lah, bukan kayak gitu. Habis itu pakai apa pula ya kan? Buat konten pula. Wah, ini mau mempraktekkan riwayat dari Abdullah ibn Mas'ud ya guys. Kita pergi ke cari orang gila ya guys. Habis itu pas dibacakan ditabok sama orang gila. Nah, maksudnya harus sesuai lah. Dan insya Allah juga kalau ada murid-murid yang nakal, yang agak bandel sedikit, bacain yang ini. Sini dulu nak, ustazah atau ustaz, dengarkan ya, mau bacakan sesuatu, dengarkan ya nak, dengan khusyuk. Insya Allah nanti lama-lama dengan nasihat juga, lama-lama akhlaknya berubah. Kemudian maqasid atau maksud yang kedua, ya, setiap pertemuan kita ambil 2 ya, supaya sempat 1 bulan ini habis maqasid, baru ujian lagi. Tuntutlah ilmu yang bermanfaat, kemudian implementasikanlah dalam bentuk takwa, dan mohonlah ketetapan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jika kita perhatikan dalam surat ini ada beberapa kata yang mendominasi. Ada beberapa kata yang paling sering muncul, bahkan menjadi kata kunci surah Al-Baqarah ini. Yaitu yang pertama ismul jalalah, lafaz Allah. Kemudian kata ilmu dengan segala cabang dan bentuknya. Kemudian kata hidayah, hudan, dengan segala bentuk dan cabangnya. Dan kata takwa dengan segala bentuknya. Jadi ada 4 kata yang paling mendominasi, yang sering muncul di surah Al-Baqarah. Pertama, lafaz Allah. Yang kedua, lafaz ilmu. Yang ketiga, hidayah. Yang keempat, takwa. Nah, kata Allah dalam surat ini sebanyak 282 kali. 282 kali. Nah, ini saya hitung sendiri. Pakai Quran yang biasa standar, nggak ada tandanya. Setiap saya hitung berbeda. Akhirnya saya rujuk ke Quran yang setiap lafaz Allah diberi tanda merah. Jadi lebih mudah saya.
Jadi 282 kali ini khusus Allah saja. Allah, lillah, billah. Nah, ada 5 lagi yang lafaz ilah, ilahun, yang mananya Tuhan juga ya, Tuhan, tapi tidak Allah. Tuhan bisa secara umum. Kalau dijumlahkan semua 287 kali. Kalau kita konversikan ke hitungan, sesuaikan dengan hitungan ahli Hijaz dan ahli Basrah, sama dengan jumlah ayat surah Al-Baqarah. Sedangkan keseluruhan Al-Quran, kata Allah dengan satu bentuk, maksudnya Allah saja, Allah, Allah, itu ada sekitar 2153 kali. Dan ada sekitar 2699 kali dengan semua bentuknya. Allah, lillah, billah, tallah, kemudian ilah juga ya. Itu sebanyak 2699 kali. Hal ini mengisyaratkan kepada kita agar selalu mengingat, menyebut dan melibatkan Allah dalam setiap aktivitas kita. Gak bisa lepas dari Allah. Makanya kalau dalam tradisi tarekat malah justru zikir Allah, Allah itu sering diucapkan. Misalnya dalam satu hari 1000 kali, 1000 kali, 1000 kali. Nanti kalau sudah terbiasa meningkat 2000 kali, 3000 kali, sampai 7000 kali, 10.000 kali. Ini tradisinya ulama untuk melengketkan lafal Allah itu di hati. Makanya bahkan jangankan kalimat Allah saja, bahkan kalimat sholawat saja, nah itu para ulama terdahulu sangat banyak sekali. Kalau Imam Suyuti kalau nggak salah 10.000 kali bersolawat dalam satu hari. Mau bayangkan 10.000 kali, 10.000. Jadi waktu ketika Imam Sya'rani itu bisa 5.000, 7.000 per hari itu udah senang sekali. Wah, ini sudah kayaknya sudah banyak sekali. Tapi melihat riwayatnya Imam Suyuti, ternyata ada yang lebih banyak dari saya. Jadi pengen ngejar itu lagi, semangat beribadah. Nah, itu lafaz Allah. Kemudian hal ini mengisyaratkan kepada kita tadi untuk banyak berzikir kepada Allah, mengingat, menyebut dan melibatkan Allah dalam semua aktivitas kita. Gak bisa lepas dari Allah. Nah, lihat ayat 152 ayat 200. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Itu diantaranya ya. Kemudian berikutnya kata ilmu. Dalam surat ini dengan segala bentuk pecahannya muncul sekitar 99 kali. Ya. Bentuk sirahnya itu bisa alim, bisa ta'lamun, ya bisa ya'lamun. Nah, itu maksudnya. Di dalamnya banyak sekali mengisyaratkan kepada kita agar membekali diri dengan ilmu yang bermanfaat untuk kemaslahatan dunia dan akhirat, terutama ilmu tentang kemuliaan dan kesempurnaan sifat-sifat Allah. Kenapa kemuliaan dan sifat-sifat Allah? Karena banyak sekali di ujung-ujungnya itu alimun, rahimun, ghafurun, selalu itu azizun, hakimun. Itu yang diulang-ulang. Ya. Itu yang harus kita perdalam supaya keimanan kita semakin tebal, ya, semakin kuat untuk mengingat Allah. Kemudian kata ilmu disandingkan dengan kata takwa sebanyak 6 kali, bahwa ketakwaan adalah implementasi dari ilmu tersebut.
Jadi memiliki ilmu, kemudian ilmunya diamalkan. Makanya yang 6 kali yang saya maksud itu biasanya katanya wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, misalnya wa'lamu annallaha yuhibbul muttaqin, seperti ini. Atau wa'lamu wattaqu, ya, itu yang saya maksud yang 6 kali ya dalam surah Al-Baqarah. Menjadi khalifah, ini yang terkait menjadi khalifah, wakil Tuhan di muka bumi, memakmurkan dan menciptakan perdamaian di muka bumi, haruslah dengan ilmu. Ayat 13. Nggak mungkin orang mendatangkan kemaslahatan kalau tanpa ilmu. Ustadz dan ustazah saja nggak akan mungkin mampu mendidik anak-anak, bahkan nggak bisa mengajar kalau nggak punya ilmu. Misalnya ada orang yang nggak punya ilmu datang ke Al-Khansa mau melamar jadi guru, nah kemungkinan besarnya nggak lewat, nggak sesuai dengan standar. Yang berilmu, yang bahkan yang cerita sama saya juga dia mau ngajar di sini, nah, jadi melalui Capsek, walaupun sudah beberapa juz Al-Quran yang dia hafal, bacaannya juga ya walaupun gak standar kali tapi lumayan nih, orangnya juga rajin. Nah tapi karena persaingan ketat, ada yang lebih memenuhi syarat, akhirnya jatuh. Nah ini pentingnya ilmu. Ini bukan hanya ilmu agama saja ya. Kalau ilmu agama saja nggak akan ada iPhone kayak gini, iPad kayak gini, jadi nggak ada bisa rekam, nggak akan ada HP gini. Ada mempelajari fikih selama bertahun-tahun, bisa nggak dia setelah selesai, saya sudah khatam kitab Tuhfatul Muhtaj, apakah dengan mengkhatamkan itu dia bisa membuat atau menciptakan teknologi? Enggak lah, karena bukan bidangnya. Makanya apa saja keilmuan yang menciptakan kemaslahatan itu sangat penting. Mengarungi bahtera rumah tangga membutuhkan ilmu. Jadi jangan hanya asal kawin-kawin saja. Jadi nggak ada bekal apapun sama sekali, yang penting sah. 1 bulan 2 bulan udah ribut, cekcok, cerai. Nah itu tadi ya, karena nggak dibekali dengan ilmu. Yang bekali dengan ilmu saja, ketika prakteknya belum tentu bisa. Mungkin secara teori, nggak usahlah saya contohkan orang. Saya saja banyak yang saya kaji sebelum menikah, pranikah, tentang ilmu-ilmunya. Kadang teori, tapi pas prakteknya beda dengan di lapangan. Harus melahirkan ilmu baru lagi. Makanya selain memang membaca keilmuannya, juga tanyakan ke orang yang berpengalaman. Yang berpengalaman sudah mungkin berpuluh-puluh tahun berumah tangga. Nggak hanya ilmunya saja. Apalagi nggak ada modal sama sekali. Kayak kayak orang yang hendak menyeberangi lautan, kemudian menggunakan sampan, sampannya nggak ada apanya, kemudian juga bocor-bocor, tenggelamlah nanti. Makanya harus perlengkapannya harus walau kita bilang nggak sempurna ya cukuplah untuk pernikahan. Ini lihat ayat 232. Dan menjadi pemimpin butuh pada keunggulan dalam ilmu dan fisik. Ini ayat 347. Ini tentang Jalut ya. Jalut yang memiliki fisik dan ilmu yang unggul. Jadi di sini nggak disebutkan harta, karena justru di ayat ini karena nggak punya harta justru diejek sama orang lain.
Loh, bagaimana mungkin dia kami jadikan pemimpin, dia nggak memiliki harta yang banyak. Itu gambaran yang model kayak itu sudah ada zaman dulu, zaman Nabi Daud. Jadi orang menganggap pemimpin itu orang masyarakat biasa, ya hartanya. Tapi yang Allah unggulkan itu fisik sama ilmunya. Kalau sudah miliki ilmu dan fisik, maka akan berjalan, harta akan mengikuti. Kalau harta saja dapat durian runtuh, warisan banyak, nah habis gitu aja kan? Karena nggak mampu kelola. Bayangkan ada orang tua yang sangat kaya raya, anaknya selalu dimanjakan mulai dari kecil, apapun diminta dikasih. Sudah gede, anaknya udah gede, kemudian orang tua sudah sakit-sakitan, meninggalkan harta yang banyak, anaknya nggak mampu kelola, habis ini habis itu, hidup glamor, judi online, malah ngutang pula nanti lagi, nggak cukup yang segitu banyak tadi. Nah itu makanya perlu ilmu dan fisik, makanya dilatih ilmu dengan belajar, dilatih fisik dengan terutama yang sunnah-sunnah itu ya, berenang, memanah, kemudian apa satu lagi, berkuda. Di sini susah pula kuda, saya nyari kuda yang ada cuman kuda pemamanan. Maunya ada satu tempat selain untuk pemamanan, dia sediakan untuk sewa orang berlatih kuda. Ini semua kuda yang ada di Aceh Tenggara ini untuk pemamanan sunat. Kalau di daerah-daerah lain tuh ada yang tempat memang berlatih. Padahal yang kayak gitu kan juga menghasilkan. Misalnya sewa 15 menit sekian, kan dapat duit juga, nggak mesti menunggu undangan dari orang pemamanan. Kemudian kata takwa dengan segala bentuk pecahannya muncul sebanyak 37 kali dalam surah Al-Baqarah. Sudah sepantasnya ketakwaan akan didapatkan oleh orang-orang yang memurnikan ibadah kepada Allah, menjalankan syariatnya dengan sungguh-sungguh. Ya, ketakwaan itu asal katanya dari waqa ya. Waqa itu artinya menjaga, melindungi. Jadi kita melindungi diri kita dari azab Allah. Kita melindungi diri kita dari maksiat atau larangan-larangan Allah. Jadi itu asal takwa. Dan melahirkan rasa takut. Nah, tapi bedanya takut dengan takut yang lain. Kalau takut yang lain menjauh. Kalau takut kepada Allah justru mendekat. Takut sama harimau menjauh apa mendekat? Udah datangnya aja, biar sekalian khatam. Tapi kalau takut sama Allah semakin dekat. Berilmu dengan ketakwaan adalah hidayah. Jadi ada ilmunya, kemudian dibarengi atau diamalkan, dipraktekkan dengan ketakwaan, itu akan mendatangkan hidayah. Sedangkan berilmu tanpa ketakwaan adalah khianah. Jadi ada ilmu, kemudian ilmunya tidak nampak, tidak dipraktekkan dalam ketakwaan, maka itu adalah sebuah pengkhianatan. Pengkhianatan kepada Allah, pengkhianatan terhadap ilmu itu sendiri. Lihat bagaimana pengkhianatan iblis laknatullahi alaih kepada Allah sehingga menjadikannya makhluk yang paling jauh dari rahmat Allah dan dari hidayah Allah ya. Nggak akan pernah dapat hidayah, itu sudah stempel. Itu sudah stempel. Sedangkan orang kafir saja, yang ayat-ayat awal itu khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu, ya, ghishawah. Kemudian nah itu untuk orang kafir sudah di stempel, sudah dikunci mati. Nah apalagi iblis ini,
iblis ini adalah dedengkotnya yang mengingkari risalah kenabian. Gak akan pernah dapat hidayah sepintar apapun. Memang kepintarannya jauh dibandingkan manusia. Orang dia sudah berpengalaman hidup beratus-ratus tahun, bahkan kehidupannya itu mungkin saja iblis ataupun setan yang hidup, ataupun jin yang hidup di zaman Nabi Musa masih berkentayangan sekarang, masih nyari job sama menjalankan spesialisasinya menyesatkan orang, masih sampai sekarang beratus-ratus tahun. Bayangkan. Makanya mereka terkadang matinya itu adalah ketika orang berta'awudz, ya, orang baca Quran. Nah itu musnah, itu matinya. Dan perkembangannya lebih pesat. Kita kan bayangkan aja mungkin 1-2 tahun satu anak. Orang apa ini? Oh bukan orang lah ya. Orang pula. Jin ini. Nah bisa sekali beranak itu ya nggak mesti nunggu 1 tahun. Iyalah, setiap orang kencing berdiri aja dalam sebuah riwayat dia langsung beranak pihak. Beranak pinak, bukan beranak pihak. Langsung banyak gitu. Kayak berudu. Makanya jumlahnya lebih banyak dibandingkan manusia. Makanya di awal-awal itu disebutkan dalam ayat Al-Quran, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni. Jin duluan. Memang banyak masuk neraka karena jumlahnya yang lebih banyak, karena memang lebih banyak sesatnya dibandingkan, ya biasanya kan orang sudah dia mayoritas lebih banyak dari kita, tentu lebih banyak masuk neraka pun orang itu. Makanya duluan minal jinni wal ins, baru manusia. Oke lah ya, karena sudah 2 maqasid, berikutnya nanti kita lanjutkan. Insyaallah dalam sebulan ini maqasidnya habis, dan awal bulan Desember kita ujian lagi. Kemungkinannya ini itu terakhir sampai nanti wisuda, sampai tahun ajaran baru kita lanjutkan Ali Imran. Selain memang tema-temanya berat, bukan hanya, jangan Ustadz dan Ustazah pikir saya meramu materi ini udah kayak pejamkan mata habis itu jadi, enggak. Makanya saya kadang kena futur juga karena berat. Saya cari referensi, beli buku ini, beli buku itu, nggak memuaskan juga, nggak sesuai dengan ekspektasi. Jadi terkadang ya harus banyak-banyak baca. Dan banyak-banyak baca ya menyita waktu. Oke, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.